Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jambi Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-327 tanggal 22 November 2024 diambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12 dengan perikop Samuel memerintah Israel menegakkan batu pertolongan di antara Mispa dan Yesena. Sebagai ayat inti dalam 1 Samuel ayat 7 ayat 12 dikatakan adalah, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19 dengan perikop orang Yahudi bertindak melawan musuh-musuhnya. Bacaan malam diambil dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai dengan 11. Anak domba atau Yesus Kristus membuka segel keempat dan yang kelima. Sebagaimana biasa, kita tetap mengambil pedoman kita dalam bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Demikianlah semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Syarat menjadi murid Tuhan Yesus apabila kita saling mengasihi. Mengapa demikian? Karena kasih itu sendiri adalah Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Dan sebagai implementasi kasih, kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ada 3 yang tetap dalam diri manusia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kasihlah yang lebih besar. Mengapa kasih itu lebih besar dari pengharapan dan iman? Karena iman itu hanya di dunia. Iman percaya dan pengharapan juga ada di dunia. Karena kalau sudah di surga, tidak ada lagi iman, tidak diperlukan lagi di sana harapan, karena
harapan kita sudah tercapai, yaitu the news of Jerusalem. Tetapi kasih, di sana ada kasih agape, itu kasih yang tulus dari Tuhan Allah, memberikan semuanya dengan cuma-cuma, baik anggur yang berkualitas dan juga daging-daging gemuk-gemuk, dan juga buah yang menghasilkan setiap bulan di pinggir sungai dengan pohon yang rindang, dia berbuah setiap bulan, dan itu diberikan secara cuma-cuma dan setiap orang bisa mengambil. Jadi dengan kesimpulan bahwa iman, kepercayaan ada di dunia, pengharapan juga ada di dunia, tetapi kasih ada di dunia dan ada di surga. Kasih di dunia itulah dikatakan storge, yaitu kasih antara saudara kandung, sekeluarga, saling mengasihi. Kemudian kasih filia, yaitu kasih yang mengasihi teman atau saudara yang bukan saudara kandung, itu tetap saling mengasihi. Kemudian yang ketiga adalah kasih eros, yaitu kasih dalam percintaan. Percintaan tersebut itulah hadiah dari Tuhan Allah kepada keluarga yang bisa untuk melangsungkan keturunan, beranak cucu sampai keturunan secara terus menerus. Itu adalah merupakan hadiah dari Tuhan. Nah, kemudian kasih yang keempat adalah agape. Inilah kasih yang tanpa menerima balas jasa, kasih yang tulus dan murni. Itulah kasih Allah kepada manusia, dan Yesus Kristus berkorban demi umat manusia. Jadi kasih yang mengorbankan diri tanpa melihat balas jasa, kasih yang tulus murni. Maka Tuhan Allah mengasihi dunia ini, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah, di sini juga dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, kita lihat dalam apa akibat daripada kasih. Kalau kita saling mengasihi, apa akibatnya? Kasih bisa menutupi banyak dosa. Artinya, apabila kita sedang marah, tapi kalau sudah didahului oleh kasih, amarah bisa tidak terjadi. Maka di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seorang dan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, itulah fungsi ayat Tuhan pada bulan November ini, ya, mengasihi dengan kasih Kristus. Karena Allah sendiri adalah kasih, maka kita wajib hukumnya untuk memakai kasih sebagai pedoman utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih banyak menutupi
dosa. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Samuel memerintah di Israel dan berhasil menegakkan batu pertolongan di antara Mispa dan Yesana. Sekarang, apa makna dan pesan moral dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12? Samuel menegakkan batu pertolongan di antara kota Mispa dan Yesana. Samuel menegakkan sebuah batu yang disebut Eben Hazer sebagai tanda peringatan akan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Inilah yang dikatakan dalam pasal 7 ayat 12 kitab 1 Samuel. Apa makna daripada perikop ini? Makna dari perikop ini adalah pengakuan akan kasih karunia Tuhan yang telah menyertai mereka dalam menghadapi musuh, terutama Palestina. Inilah makna dari perikop ini. Adanya suatu pengakuan akan kasih karunia Tuhan yang telah menyertai mereka dalam hal mewujudkan perjalanan dan sampai memiliki tanah Kanaan, terutama menghadapi musuh mereka, yaitu orang Palestina, Amori, Amalek, Amon. Tuhan selalu menyertai mereka. Inilah makna perikop ini. Kemudian, apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral dari perikop ini adalah pentingnya mengingat dan mensyukuri setiap pertolongan Tuhan. Jadi sebagai pesan moralnya adalah pentingnya mengingat dan mensyukuri setiap pertolongan Tuhan. Dalam konteks kehidupan, hal ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan segala yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, terutama pada saat-saat yang sulit. Kita pasti pernah mengalami kesulitan dan susah untuk dipecahkan, tetapi Tuhan pasti hadir dalam kesulitan kita apabila kita mengikutkan campur tangan Tuhan dalam permasalahan ini. Jadi dalam konteks kehidupan, hal ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan segala yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak melupakan. Selalu kita mengingat apa bantuan Tuhan waktu kita menghadapi kesulitan. Pasti ada jalan keluar yang bisa membuat hati kita lega dan juga membuat kita menjadi bahagia. Kita diajarkan untuk membangun tanda dalam hidup kita yang mengingatkan kita akan kehadiran dan kasih Tuhan, serta untuk berbagi kesaksian kepada orang lain mengenai kebaikannya. Apakah kita pernah mengalami suatu pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Itulah kesaksian kita
betapa baiknya Tuhan pada kita. Dan kita mungkin seperti hamba Tuhan pasti mengalami banyak masalah-masalah, terutama dalam COVID-19. Pasti kita mengingatnya, kita sulit berkomunikasi dengan luar, kita harus di lockdown, ya, tidak bisa keluar. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Apalagi ya, kalau kita misalnya sakit dan tidak bisa dioperasi karena COVID. Kemudian mungkin ada tensi naik, ke rumah sakit takut. Kita ingat dalam COVID-19 dan kita bisa terlepas dari bencana tersebut. Ini adalah merupakan pertolongan Tuhan. Ini merupakan kesaksian kita. Dan saya sendiri pernah 9 kali akan pergi ke UGD karena hipertensi. Tapi pada saat COVID itu memang harusnya operasi, misalnya sinusitis, tidak bisa dioperasi karena tidak ada rumah sakit yang menyiapkan untuk operasi karena semua di lockdown. Ini adalah pengalaman yang paling berharga berpengalaman dengan Tuhan. Tapi puji syukur, Tuhan memberikan yang terbaik. Tanpa operasi dan tidak perlu lagi disangsikan, dokter sudah memvonis harus operasi pada saat zaman COVID-19. Dan tidak ada rumah sakit yang bisa mengoperasikan lockdown. Inilah kesaksian hidup, juga bisa pengalaman kita. Kita terlepas dari bencana tersebut atas anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, dengan cara ini artinya kehadiran dan kasih Tuhan serta untuk berbagi kesaksian kepada orang lain mengenai kebaikannya. Semua kebaikan Tuhan itu harus kita sampaikan kepada orang, supaya berita kebaikan Tuhan itu semakin banyak orang menerima dan mengetahuinya. Nah, dengan cara ini kita dapat terus mengingat dan meningkatkan iman kita serta menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jadi dengan kesaksian kita, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, sesudah itu Samuel mengambil sebuah batu dan menegakkannya antara Mispa dan Yesana, dan menamai batu itu Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi Samuel membuat tanda dengan mengambil batu itu bahwa dia tetap ditemani oleh Tuhan. Tuhan masih tetap bersama mereka, menolong Israel. Pada saat itu maka dibuatlah tanda tersebut, yaitu namanya batu Ebenezer di antara kota Mispa dan Yesana. Tindakan Samuel menegakkan batu yang disebut Ebenezer menandakan pengakuan akan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi ada pengakuan, dibikinlah tanda. Ini menggambarkan pentingnya mengingat intervensi Tuhan dalam hidup kita, ya. Terutama saat kita berhadapan dengan tantangan. Jadi intervensi Tuhan mungkin sudah banyak dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertahan sampai saat ini. Dan itu adanya intervensi Tuhan.
dan secara khusus intervensi Tuhan dalam hidup kita adalah 90% onderdil daripada tubuh kita ini adalah dikendalikan oleh Tuhan. Kita hanya 10% mungkin yang kita kendalikan. Hanya seperti panca indera, ya. Mata, ya, mulut, ya, telinga, ya, bibir, lidah, kulit kita merasa, hanya itu yang bisa kita kendalikan. Selebihnya, coba, bagaimana jantung kita beroperasi dalam 24 jam? Siapa yang mengontrol? Bagaimana paru-paru kita berjalan dengan baik? Peredaran darah kita mengaliri pipa darah kita sepanjang 195 km dalam tubuh kita. Panjang darah yang harus dilalui setiap hari dengan jantung yang dipompa. Itulah intervensi Tuhan dalam hidup kita. Ditambah kalau kita dibantu oleh Tuhan dalam situasi sulit. Seperti tadi saya bilang tadi. Pada waktu zaman COVID, kita banyak sekali intervensi Tuhan dalam membantu kita. Banyak. Dan juga banyak juga yang tidak mampu. Terpaksa harus meninggal. Tapi kita masih diberikan kesempatan dalam COVID. Ini adalah merupakan mujizat bagi kita. Dan itu adalah termasuk intervensi Tuhan. Apalagi mengendalikan jantung, ginjal, limpa, hati, empedu, semua onderdil yang di dalam. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya di dalam. Bagaimana jantung kita itu, bagaimana usus kita. Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan bisa mengendalikan itu semua dengan baik. Itulah salah satu intervensi Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Setiap hari Tuhan intervensi dalam hidup kita untuk menjaga kita supaya bisa eksis dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Nah, jadi tindakan Samuel menegakkan batu Ebenezer di Mispa, antara Mispa dan Yesana, menandakan pengakuan akan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Ini menggambarkan pentingnya mengingat intervensi Tuhan dalam hidup kita, terutama saat kita berhadapan dengan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pertolongan dan kasih Tuhan dapat memperkuat iman dan keyakinan kita dalam menjalani berbagai situasi sulit. Jadi ini adalah merupakan, ya, mengingatkan kita bahwa dalam situasi sulit Tuhan tetap menolong kita. Nah, secara konkret, ya, kita ingat kebaikan Tuhan, ya, dalam menjalani hidup kita, dan kita tetap bersyukur dan penuh harapan. Nah, mengenang pertolongan Tuhan, kita dapat mulai dengan mencatat pengalaman-pengalaman berharga dari mana kita merasakan campur tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan setia menolong kita. Jadi dalam Mazmur 105 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita perkenalkan perbuatan Tuhan. Apa saja perbuatan Tuhan pada kita, kita perkenalkan kepada orang lain. Nah, kemudian orang lain juga perlu menyaksikan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kemudian mengucap syukur sebagai korban persembahan, ya. Dan barang siapa jujur dalam jalannya, ya,
keselamatan dari Allah akan diperlihatkan. Jadi Allah akan memperlihatkan keselamatan itu kepada kita kalau kita mempersembahkan syukur sebagai korban dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita, sehingga keselamatan akan diperlihatkan pada kita. Nah, itulah mengenai perikop hari ini, bahwa Samuel membuat tanda pertolongan, yaitu namanya Eben Haiser, ya. Eben Haiser di antara kota Mispa dan Yesana, sebagai pengakuan pertolongan Allah kepada bangsa Israel. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Ester pasal 9 ayat 1 sampai 19. Orang Yahudi bertindak melawan musuh-musuhnya. Kemarin kita telah mengambil kisah dari surat perintah Haman untuk membinasakan Yahudi, dikeluarkan pada tanggal 13 bulan Januari, ya. Dikeluarkan tanggal 13 bulan Januari, ya. Dan dibantai orang Yahudi direncanakan pada tanggal 13 Desember atau bulan Adar. Inilah perintah Haman, sehingga orang Yahudi semua resah. Nah, kemudian Ratu Ester memohon kepada raja untuk mencabut surat tersebut demi keselamatan orang Yahudi. Tetapi raja menjawab, surat yang sudah keluar dengan stempel raja atau cap cincin raja tidak bisa dicabut. Namun demikian, raja memberikan jalan terbaik bagi Ester dan Mordekai. Dikatakan, ya, untuk dibuat surat lagi sesuai kemauan orang Yahudi, dalam hari ini Mordekai. Jadi apa maunya orang Yahudi, dibuatkan surat, dan cincinnya itu sudah diserahkan kepada Mordekai untuk dipakai cap raja, dan surat ditulis atas nama Raja Ahasiweros, ya. Nah, kemudian karena raja sudah memberikan wewenang kepada Mordekai, maka Mordekai mulai bekerja. Dia menyuruh sekretaris raja untuk membuat surat tangkisan. Nah, maka Mordekai memanggil sekretaris raja pada tanggal 23 Maret. Jadi 3 bulan setelah adanya surat yang dikeluarkan Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Nah, kemudian tanggal 23 Maret, Mordekai memanggil sekretaris dan membuat surat. Apa bunyi surat tersebut? Bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut: bahwa raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk bersatu dan membela diri apabila mereka diserang oleh orang-orang bersenjata dan bangsa dari provinsi manapun. Itulah isi suratnya. Kemudian dikatakan mereka boleh melawan dan membunuh para penyerang itu bersama istrinya dan anak-anaknya. Inilah surat yang dibuatkan atau dikeluarkan oleh Mordekai dengan mengatasnamakan raja, bahwa Yahudi bersatu dan boleh membela dirinya, dan boleh melawan, dan boleh membunuh, ya, apabila musuh-musuhnya mengadakan
perlawanan. Artinya apabila surat Haman itu dilaksanakan oleh orang-orang Persia, maka Yahudi bisa membela diri, bahkan bisa membunuh. Nah, inilah surat yang dibuat dan dikirim kepada 127 provinsi dan juga diumumkan di kota Susan sebagai ibu kota negara Persia. Nah, mereka boleh membantai musuh-musuhnya sampai habis serta merampas hartanya. Jadi boleh membasmi, membunuh, dan merampas hartanya juga boleh. Inilah yang isi surat tersebut. Dan Raja Ahasuerus sudah menyerahkan harta daripada Haman kepada Ester, dan Ester menyerahkan kepada Mordekai sebagai pengelola harta tersebut. Nah, sekarang juga dalam surat tersebut mereka boleh membunuh dan merampas hartanya. Siapa yang dibunuh, dirampas hartanya. Nah, kemudian berlaku di seluruh kerajaan Persia di 127 provinsi, mulai dari Sudan sampai India. Itulah isi surat itu untuk bisa memberikan ketenangan bagi orang Yahudi. Mereka bisa melawan dan mereka bisa bersatu padu dan kompak. Nah, kemudian perikop hari ini yaitu Ester 9 ayat 1 sampai 19. Orang Yahudi bertindak melawan musuh-musuhnya. Sekarang sudah pelaksanaan. Kalau tadi itu boleh, tapi sekarang sudah mulai, karena telah tiba tanggal 13 Desember dan orang Persia mengingat surat Haman untuk membantai orang Yahudi. Maka orang Yahudi pada tanggal 13 Desember mereka bersatu padu, ya. Nah, hal ini telah dinantikan oleh musuh-musuh Yahudi untuk menguasai bangsa itu. Jadi tiba tanggal 13 Desember, sudah mulai bergerak orang-orang yang benci kepada Yahudi, mereka akan mulai bergerak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tetapi ternyata orang Yahudilah yang mengalahkan mereka. Oh, ini terbalik. Harusnya mereka menyerang, tapi karena orang Yahudi sudah dibekali dengan surat bisa melawan dan bersatu dan bisa membunuh, malah sebaliknya, orang Yahudi yang mengalahkan mereka. Jadi pada tanggal 13 Desember tersebut, di setiap kota orang-orang Yahudi berkumpul dan bersatu untuk menyerang semua orang yang berniat jahat terhadap mereka. Jadi bangsa-bangsa di mana saja, ya, menjadi ketakutan kepada mereka, sehingga tak seorang pun berani menghadapi mereka. Jadi dengan demikian semua bangsa sudah takut, karena pengaruh Mordekai juga, dia sudah dipercaya oleh Raja Ahasuerus. Dia sudah memakai pakaian kerajaan pada waktu itu, dan semua pada segan melihat dia, mulai takut, ya. Nah, bangsa-bangsa di mana saja menjadi ketakutan kepada mereka, sehingga tak seorang pun berani menghadapi mereka. Nah, malahan, ya, dikatakan bahwa semua pembesar provinsi, para gubernur, bupati, dan pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena semuanya takut kepada Mordekai. Jadi semua gubernur yang 127 provinsi itu dan pembesar-pembesarnya itu menyokong perjuangan orang Yahudi untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau sudah pembesar-pembesarnya menolong mereka, mendukung, ya,
Terus siapa lagi? Ya, pasti bisa memenangkan pertarungan itu. Dan orang-orang yang tidak tahu menahu, ya, asal usul daripada surat Haman, mereka jujur untuk membinasakan orang Yahudi, tapi tidak tahu di balik itu apa. Itu adalah hanya karena caranya Haman. Karena Haman adalah orang Amalek, dan orang Amalek itu sudah dibinasakan oleh orang Yahudi waktu masuk tanah Kanaan. Maka dendam pribadi mungkin ada dari Amalek. Apalagi Mordekai tidak mau sujud di hadapan di hadapan Haman. Padahal Haman itu adalah sebagai perdana menteri nomor 2 dari Raja Ahasiweros. Tapi Mordekai tidak mau sujud kepada dia. Hanya saya sujud kepada Tuhan Allah, kata Mordekai. Itulah maka keluar surat. Nah, kemudian kita lihat malahan semua pembesar tadi itu sudah memihak Mordekai, sehingga bangsa Yahudi, ya, dapat berbuat dengan semuanya dengan musuh mereka semaunya. Jadi Yahudi dapat berbuat semaunya terhadap musuh-musuh mereka, ya. Apa yang diinginkan orang Yahudi dilakukan. Nah, dengan pedang dan segala alat mereka membunuh musuh-musuhnya. Nah, kemudian kalau kita lihat akibat daripada perlawanan tersebut, ya, di Susan pada tanggal 13 Desember itu ada 500 orang Persia yang dibunuh, dan termasuk di sana 10 orang anak laki-laki dari Haman. Itu dibunuh semua, termasuk 10 orang anak laki-laki, ya. Nah, siapa ke-10 anak laki-laki Haman dan anak Hamedata, musuh besar orang Yahudi, yaitu Parsandata, Dalpon, Aspata, Porata, Adalia, Atridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Wajidata. Itulah yang ke-10 anaknya Haman yang dibunuh oleh orang Yahudi. Tetapi ada suatu hal yang tidak dilakukan. Walaupun isi surat bisa merampas hartanya, tetapi orang Yahudi tidak melakukan perampokan. Karena itu adalah waktu Israel juga menyerang bangsa Amori dan yang lain-lainnya. Dan dikatakan jangan ambil hartanya. Itu pada waktu Saul, ya. Nah, tapi ada saatnya kalau disuruh ambil hartanya, ambil. Tapi kalau disuruh jangan ambil, jangan. Maka runtuhnya kerajaan Saul, ya, karena waktu dia berperang dengan Palestina, kok Samuel melihat kok ada suara sapi, dari mana ini? Nah, maka Saul bilang, oh iya, waktu kami berperang kami ambil, katanya. Nah, itu Tuhan marah. Itu nggak boleh, kata Samuel. Kenapa kau ingkari perintah daripada Allah? Nah, maka dari situ mulai keruntuhan daripada kerajaan Saul. Nah, di sini pun tetapi orang Yahudi tidak melakukan perampokan. Jadi mereka tidak merampok. Artinya murni hanya untuk membunuh musuh-musuhnya.
Nah, pada hari itu juga orang melaporkan kepada Raja Ahasuerus, ya, jumlah orang yang terbunuh di Susan. Nah, jadi sudah melaporkan kepada baginda raja terbunuh di Susan ada 500. Nah, di samping di kota-kota kecil nanti itu sekitar 75.000 orang meninggal tanggal 13, ya. Nah, kemudian kata baginda raja kepada Ratu Ester, di Susan saja orang Yahudi telah terbunuh 500 orang, termasuk ke-10 anak Haman. Raja mengatakan, ya. Nah, apalagi di provinsi-provinsi, entahlah apa yang mereka lakukan di sana. Jadi belum tadi dilaporkan yang 75.000 meninggal di provinsi-provinsi, di kota-kota kecil, itu belum dilaporkan. Nah, kemudian raja mengatakan, nah, apalagi yang kau minta sekarang, kata raja kepada Ester, katakan saja, engkau pasti akan mendapatkannya. Nah, ini Ester menjawab, kalau baginda berkenan, hendaklah orang Yahudi yang tinggal di Susan ini besok pagi, ya, diizinkan mengulangi lagi apa yang telah dilakukan pada hari ini. Jadi diusulkan supaya pada tanggal 14 diberikan lagi izin kepada Yahudi yang di Susan untuk melakukan yang terjadi pada tanggal 13. Artinya tanggal 14, jadi 1 hari lagi. Ini permintaan daripada Ester. Nah, kemudian anaknya Haman yang ke-10 itu dihukum, digantung. Artinya mayat-mayatnya digantung. Sudah mayat, digantung lagi. Nah, ini permintaan daripada Ester. Dan memperpanjang waktu hanya di Susan 1 hari supaya orang Yahudi diberikan kesempatan untuk membunuh. Karena mungkin masih ada tersisa, ya, yang belum terciduk semua. Nah, maka Ester menambah waktu 1 hari lagi. Lalu raja memberi perintah untuk melaksanakan permintaan Ester. Jadi surat perintah untuk kota Susan dikeluarkan, ya, dan mayat ke-10 anak Haman digantung. Jadi artinya disetujui oleh raja. Nah, kemudian pada tanggal 14 Desember orang-orang Yahudi berkumpul kembali dan membunuh 300 orang lagi di kota itu, ya. Dan kelima juga mereka tidak merampok, dan kali ini juga mereka tidak merampok. Artinya dia tidak melakukan perampasan, walaupun dalam surat ada izin bahwa boleh merampas hartanya. Nah, jadi pada tanggal 14 Desember meninggal lagi 300 orang. Jadi di kota Susan jumlahnya meninggal adalah 800 orang. Nah, pada hari berikutnya tanggal 14 Desember, ya, mereka tidak membunuh siapapun, melainkan, ya, merayakan hari itu dengan gembira. Tetapi orang Yahudi di Susan, ya, merayakan 15 Desember sebagai hari besar, sebab mereka telah membunuh pada 13 Desember 500 orang dan 14 Desember 300 orang. Lalu berhenti pada tanggal 15 Desember. Itulah sebabnya orang Yahudi yang tinggal di kota-kota kecil, ya, adalah memperingati tanggal 14 Desember sebagai hari gembira untuk berpesta sambil saling memberi hadiah berupa makanan. Itulah kesimpulan daripada perikop kitab Ester
pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19. Jadi jelas di Yahudi, di Susan tanggal 13 Desember 500 orang meninggal, termasuk 10 anak Haman. Tanggal 14 Desember 300 orang, ya. Dan di provinsi-provinsi lainnya yang kota-kota kecil itu 75 orang terbunuh. Jadi total semua yang terbunuh adalah 75.800 orang. Nah, kemudian di kota-kota kecil, ya, bergembira tanggal 14 Desember. Artinya setelah tanggal 13 mereka merayakan itu. Nah, kemudian di kota besar atau Susan itu tanggal 15 Desember. Esther memohon kepada raja khusus kota Susan. Yahudi diberi wewenang untuk membunuh tanggal 14. Nah, sehingga perayaan hari besar itu ada tanggal 14 dan 15 Desember. Demikianlah perikop hari ini, dan apa lanjutan daripada perikop ini. Dan selanjutnya kita tunggu akibat kejadian ini dan dampaknya bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Apa? Kita lihat episode berikutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 11. Anak-anak domba Yesus Kristus membuka segel keempat dan kelima. Ketika anak domba itu membuka segel, ya, yang keempat, dan Yohanes mengatakan, saya melihat makhluk yang keempat berkata, mari. Dan dilihat adalah seekor kuda yang pucat. Penunggangnya bernama Maut, ya. Dari belakang ia diikuti dekat-dekat oleh alam maut. Wah, ini namanya si maut dan juga alam maut. Jadi kekuasaan atas seperempat bumi ini diserahkan kepada mereka, supaya mereka dapat membunuh melalui peperangan, melalui proses kelaparan, wabah penyakit, dan binatang-binatang buas. Wah, ini sangat kejam, ya. Dalam segel yang keempat ini adalah merupakan maut bagi manusia. Dan ini hukuman yang terparah. Artinya wabah penyakit, ya, kelaparan, dan juga binatang-binatang buas yang bisa menghancurkan siapa saja. Dan ini pun adalah dikatakan seperempat bumi ini diserahkan kepada mereka, supaya mereka dapat membunuh melalui peperangan. Artinya bebas membunuh. Nah, kemudian sudah itu memecahkan yang kelima. Dan Yohanes melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa orang yang mati terbunuh karena mempertahankan nama Tuhan. Jadi orang-orang yang mati terbunuh dengan percaya kepada Tuhan itu ada di bawah mezbah. Dan mereka berteriak dengan suara keras, ya Tuhan Maha Kuasa yang suci dan benar. Tuh.
Dan di sini mereka mengatakan, berapa lama lagi baru engkau mengadili penduduk bumi dan menghukum mereka karena telah membunuh kami? Jadi ada tuntutan dari mereka. Berapa lama lagi? Mereka masing-masing diberi jubah yang putih. Lalu mereka disuruh beristirahat sebentar lagi sampai sudah lengkap jumlah teman-teman seperjuanganmu. Itulah dinyatakan kepada mereka, beristirahatlah dulu. Ya. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat dalam perikop ini? Ya. Ya. Pembukaan segel keempat ini adalah menggambarkan ya realitas berat yang dihadapi umat manusia, di mana kematian dan bencana menjadi bagian dari kehidupan ini, juga menunjukkan konsekuensi dari dunia ya, yang jahat dan dalam dosa, di mana penderitaan kematian menjadi hal yang tak terhindarkan. Jadi itulah akibat daripada dosa ya. Maka tidak terhindarkan kematian dan penderitaan. Nah, ketika anak domba itu membuka segel yang kelima, ada jiwa-jiwa di bawah mezbah yang mati karena ya percaya kepada Tuhan. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ya kerahasiaan, kekuatan dan iman bagi orang-orang yang disiksa. Jadi ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kesaksian dan iman bagi orang-orang yang disiksa. Ya, mereka menyerukan keadilan kepada Allah supaya Allah mendengar penderitaan mereka. Itulah perikop hari ini. Jadi dalam segel keempat, realitas berat yang dihadapi umat manusia. Kemudian dalam segel yang kelima, yaitu tuntutan daripada orang-orang yang mati martir, yang mati terbunuh tanpa kesalahan. Artinya mereka mati karena mempertahankan nama Tuhan. Nah, maka dengan demikian ini merupakan gambaran kehidupan kita dengan adanya segel-segel yang dibuka oleh Tuhan Yesus dan hukuman di masa yang akan datang. Tetapi bagi orang yang mati terbunuh karena percaya kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan kapan lagi pembalasan itu? Bahkan diberikan jubah oleh Tuhan, dan mereka disuruh beristirahat. Artinya beristirahatlah dengan damai, tunggu waktunya. Kira-kira begitu yang dikatakan oleh perikop ini. Demikianlah perikop pada hari ini, diambil dari bacaan pagi dan bacaan malam, dan juga perikop hari ini, di mana Samuel menegakkan batu tanda pertolongan di antara Mispa dan Yesana. Kemudian Yahudi sudah berhasil menumpas musuh-musuhnya, dan mereka bahkan merayakan kemenangan tanggal 14 Desember di kota-kota kecil dan 15 Desember di kota Susan, ibu kota negara, karena ada perpanjangan satu hari yang diminta oleh Esther untuk membunuh lawan-lawan daripada orang Yahudi. Maka kemungkinan, mari kita lihat episode berikutnya, bahwa tanggal 14 dan 15 Desember
Mungkin ini akan dirayakan oleh orang Yahudi, dan hari saling memberi, saling membantu dalam hal membagi-bagikan makanan kepada orang yang kurang mampu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.